Tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang pertama, mengadili bangsa-bangsa. Matius 25 ayat 31 sampai 46, Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Yang kedua, menghadirkan penyembahan yang benar. Mazmur 72 ayat 11, Zakaria 14 ayat 16 sampai 21, 2 Tesalonika 1 ayat 10. Yang ketiga, membawa keselamatan. Yesaya 49 ayat 6, Roma 11 ayat 25 sampai 29. Yang keempat, menghancurkan musuhnya. Judas 14 ayat 15, 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8, Wahyu 19 ayat 11 sampai 21, Yoel 2 sampai 3, Zakaria 14. Yang kelima, membangun kembali tahta dan kerajaan Daud. Yesaya 9 ayat 6 sampai 7, Yeremia 37 ayat 7 sampai 11, Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 37, ayat 26, Hosea 3 ayat 5, Lukas 1 ayat 32 sampai 33, Kisah Rasul 15 ayat 13 sampai 18. Yang keenam, memerintah atas segala bangsa di dunia. Daniel 2 ayat 44 sampai 45, 7 ayat 9 sampai 14. Zakaria 14 ayat 9, Wahyu 11 ayat 15, Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Yang ketujuh, mengumpulkan semua sisa-sisa Israel. Yesaya 11 ayat 11 sampai 12, Kejadian 49 ayat 10, Matius 24 ayat 31. Yang kedelapan, menyatakan kemuliaan Allah di bumi. Yesaya 4 ayat 40, Yesaya 4, kemudian Yesaya 40 ayat 5, 16 ayat 27, 25 ayat 31. Yang kesembilan, memberikan damai dan kekayaan bagi segala bangsa. Yesaya 2 ayat 2 sampai 4, Mika 4 ayat 1 sampai 7. Yang kesepuluh, menghapuskan bumi dari segala kutuk. Yesaya 35 ayat Yesaya 65, Yesaya 65 ayat 20 sampai 25, Mika 4 ayat 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28, Wahyu 21 ayat 1 sampai 7, 22 ayat 3. Yang ke-11, mengangkat orang-orang kudusnya sebagai imam dan raja. Matius 19 ayat 28, Wahyu 2 ayat 26 sampai 27, 5 ayat 10, 20 ayat 4 sampai 6, Daniel 7 ayat 18, 22 27, 1 Korintus 6. Yang ke-12, mengakhiri zaman bangsa-bangsa. Zakaria 14, Lukas 21 ayat 24, Roma 11 ayat 25 sampai 29, Wahyu 11 ayat 1 sampai 2, Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Kedatangan Yesus untuk kedua kalinya akan menggenapi zaman bangsa-bangsa. Lukas 21 ayat 24, dan masa kerajaan 1000 tahun siap untuk dimulai. Wahyu 20. Masuk ke bab kedatangannya bersama orang kudus. Yang dimaksud orang-orang kudus adalah mereka yang mengalami pengangkatan gereja dan mengalami peristiwa perayaan Yesus sebagai Raja di sorga. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12, Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Kebaktian siang dan malam di Firdaus. Wahyu 4 ayat 1 sampai 8, 8 ayat 1 sampai 5, Ibrani 2 ayat 22 sampai 24. Menerima upah dalam pengadilan upah. 2 Korintus 5 ayat 10, 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 18. Mengikuti perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Ikut mengelola masa kesukaran di bumi dari surga. Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Peristiwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah yang pertama, Kristus benar-benar mendekat dan menjejakkan kakinya di bumi, di Bukit Zaitun di kota Yerusalem. Yang kedua, datang disertai dengan orang-orang kudusnya. Yang ketiga, datang disertai malaikat-malaikat. Yang keempat, datang untuk mendirikan kerajaannya. Matius 24 ayat 29, 25 ayat 46, Kisah Rasul 1 ayat 10, Zakaria 14 ayat 4.
Pemulihan kembali sebagian bangsa Israel pada tahun 1948 sampai saat ini merupakan tanda-tanda yang mengawali kedatangan Yesus kedua kalinya ke bumi. Peristiwa pemulihan Israel merupakan tanda yang penting dalam pemahaman akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali tidak akan terjadi sampai Israel menjadi suatu bangsa kembali yang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dalam Injil Lukas 21, Yesus menubuatkan bahwa pohon ara, Israel, itu akan bertunas. Dan jika kita melihat hal itu telah terjadi, maka ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan sesungguhnya generasi ini tidak akan berlalu. Lukas 21 ayat 29 sampai 32. Jelas inilah mujizat akhir zaman. Inilah generasi terakhir itu dan dapat dipastikan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali pada generasi ini. Generasi 1948 di mana Israel menjadi suatu bangsa. Masuk ke bab pengadilan bangsa-bangsa, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Yesus akan mengadili bangsa-bangsa yang diumpamakannya sebagai gembala yang memisahkan kambing dan domba. Yang pertama, kambing adalah orang-orang yang pengikut antikristus yang menerima cap 666 dan menyembah patung binatang yang akan secara otomatis masuk ke jurang maut atau Hades. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Yang kedua, domba adalah mereka yang menerima Yesus melalui penginjilan 144.000 penginjil bangsa Israel, Yahudi, Kristen dalam 7 tahun terakhir. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Mereka adalah orang yang mendukung Israel, menolong Israel pada masa aniaya besar, masa pemerintahan antikristus. Yesaya 16 ayat 3. Bangsa-bangsa yang bersahabat dengan orang Yahudi. Dan Raja Yesus akan menjawab, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yaitu orang Yahudi, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Yesus bersama malaikatnya akan bersemayam di atas tahta penghakiman, throne terjemahan NIV. Tahta pengadilan yang tertulis dalam Matius 25 ayat 31 ini dikenal dengan pengadilan bangsa-bangsa yang berbeda dengan pengadilan tahta putih dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Matius 25 ayat 32. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Kepada bangsa-bangsa di sebelah kanannya, raja segala raja akan berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Matius 24 ayat 34. Pertanyaan yang ditanyakan oleh murid-murid dalam Matius 24 sampai 25 adalah apakah yang bakal terjadi pada akhir dunia ketika Kristus benar-benar menjejakkan kaki ke bumi dengan orang-orang kudusnya yang diangkat dan malaikat-malaikat untuk mendirikan kerajaannya. Matius 24 ayat 29, 25 ayat 46. Pengumpulan kembali sebagian bangsa Israel pada saat ini mendahului kejadian dan tanda-tanda yang sudah dituliskan dari kedatangan Yesus kedua kalinya ke bumi. Ini benar-benar adalah tanda pertama dan yang paling besar dari semua tanda-tanda pada akhir zaman ini. Kejadian-kejadian tersebut tidak akan terjadi sampai Israel menjadi suatu bangsa, meskipun dia tidak dapat seluruhnya dikumpulkan sesudah kedatangan Yesus kedua kalinya.